Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan sifat senyawa ion dan juga senyawa kovalen. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang proses terbentuknya dari senyawa ion atau ikatan ion dan juga ikatan kovalen, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan lain, yaitu perbedaan sifat atau karakteristik dari senyawa ion dan juga senyawa kovalen. Yang pertama ada titik didih. Jadi titik didih si senyawa ion ini cenderung lebih tinggi daripada si senyawa kovalen. Terus ada juga seperti yang pernah saya singgung kemarin tentang menghantarkan listrik. Senyawa ion ini cenderung bisa menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen itu tidak sama sekali ya. Tapi perlu dicermati kalau senyawa ion ini harus dengan syarat dia itu dalam keadaan larutan ya, atau dalam keadaan lelehan, bukan dalam bentuk kristal kalian colokin kabel, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau misalkan kalian mau menghantarkan listrik dari dari misal garam dapur misal ya, itu ya kalian harus larutin dulu, jangan langsung colok aja si garam dapur yang dalam bentuk kristal, jangan, nggak bisa gitu ya. Terus lanjut ada kelarutan dalam air. Jadi si senyawa ion ini mudah larut dalam air ya. Ya tadi contohnya garam dapur kan mudah banget ya. Tapi untuk senyawa kovalen ini umumnya tidak larut. Gampangannya kalian lihat karbon deh, areng kalian masukin ke air pasti sulit dong, sukar kan. Nah dia itu tidak mudah larut dalam air. Tapi di sini kelarutan dalam pelarut non polar, senyawa ion itu umumnya tidak larut malah deh. Sedangkan si senyawa kovalen ini umumnya larut. Nah berbicara tentang polar dan non polar, kalau polar itu contohnya air ya. Tapi kalau misalkan non polar itu contohnya seperti ada klorofom, ada yang buat bersihin kutek, aseton, itu juga termasuk non polar ya. Itu ada tingkat-tingkatnya tersendiri. Pokoknya selain air gitu aja ya. Yang mudah-mudah menguap itu biasanya non polar. Terus yang terakhir itu ada kemudahan menguap. Ternyata senyawa ion ini non volatil. Volatil itu mudah menguap ya dek. Jadi dia itu tidak mudah menguap, sedangkan kovalen ini sangat mudah menguap. Berbeda dengan si didih, mendidih dan menguap itu berbeda. Kalau mendidih ini dia itu perubahan cair ya, bentuknya cair jadi gas. Tapi kalau misalkan menguap itu padatan atau cair menjadi uap ya. Jadi bedanya di situ. Tidak harus pada titik didihnya. Jadi tidak ada yang ionik itu tidak ada yang mudah menguap gitu. Bedanya begitu ya, didih sama menguap. Oke, lanjut. Oh iya, tadi kan kita berbicara tentang si karakteristik ya, tentang menguap. Sekarang saya memberikan gambar, yaitu ada durian dan juga ada garam nih. Nah, kira-kira kenapa sih si durian ini berbau sedangkan si garam ini tidak berbau? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, saya jelasin. Jadi kalau semisal berkaitan dengan tadi, ini masih berkaitan dengan tadi ya, tentang karakteristik tadi. Si durian ini ternyata kita tahu ya, durian itu mengandung senyawa alkohol ya, senyawa alkohol. Makanya beberapa dari kalian itu biasanya ada yang mabuk durian karena terlalu banyak makan durian. Nah, senyawa alkohol ini ternyata termasuk sebagai senyawa kovalen. Nah, karena dia kovalen, tadi ciri dari kovalen adalah mudah menguap. Nah, maka dari itu si durian ini cenderung lebih
lebih mudah untuk mengeluarkan bau gitu ya, menguap gitu. Nah, kalau misalkan si garam dapur, dia itu kan ya tau lah ya, dia dari Na plus Cl gitu kan. Dia jelas dia itu adalah senyawa ionik. Jadi dia itu sukar untuk menguap tapi mudah larut. Gitu. Ini perbedaannya ya. Oke. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang ikatan ion, ada juga ikatan kovalen. Nah, sekarang ada lagi yang terakhir, yaitu adalah ikatan logam, bukan ikatan cinta ya. Oke, jadi berbicara tentang ikatan logam, jelas ya, ikatan logam ini terdiri dari unsur logam, ya kan? Bentar, ini saya tulis di sini, jelas nggak ya? Waduh, ya. Ulangi. Jadi unsur ini nggak bisa nih, benar. Pen ini ya. Nah, dia itu jelas ikatan logam berarti terdiri dari unsur logam. Nah, kemarin di tabel periodik, pokoknya tabel periodik nggak boleh ketinggalan ya. Tabel periodik, unsur logam itu terdiri dari apa aja? 1A, 2A, dan 3A. Nah, ya kan ada 3 ini. Nah, karena unsur dari logam ini cenderung elektron valensinya itu kecil-kecil, ya kan? 1A berarti elektron valensinya 1. Ini 2, ini 3, ya kan? Cenderung sangat apa ya? Ya dikit gitu, Dek. Maka elektron valensi dari si ikatan logam ini cenderung berongga. Jadi dia itu mudah untuk melompat ke atom-atom lain gitu. Jadi kalau misalkan saya gambarin ya, Dek, sebetulnya ikatan logam tuh seperti ini. Ini misal ion positif gini ya, ini ion positif gini, ion positif gitu kan. Nah, di sini ini dia cenderung untuk berpindah-pindah, Dek. Berpindah-pindah gitu elektron valensinya. Nah, kalau misalkan kita lihat si masnya ini ya, masnya ini kan lagi menempa apa ini? Besi ya, besi atau logam. Nah, kita lihat awalnya dia itu kan pasti lurus gitu kan. Logamnya lurus, tapi dia ternyata itu bisa berbelok-belok, Dek. Ya kan? Bisa berbelok-belok. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ternyata ini tadi elektron valensinya itu kan pindah-pindah, ya kan? Elektron valensinya yang semula di sini pindah-pindah gitu kan. Nah, jadi dia itu cenderung untuk mengalami delokalisasi, Dek. Delokalisasi. Apa itu delokalisasi? Delokalisasi itu ya tadi elektron valensinya atau elektron terluarnya ini cenderung untuk berpindah-pindah ke atom lain. Nah, jadi dia itu mengalami bengkok atau bisa diubah-ubah gitu kan. Bisa kalau kita tempa, kalau kita pukul itu cenderung dia akan berubah bentuk, Dek. Tapi karena ikatan dari si unsur logam ini kuat, jadi dia itu meskipun ditempa tidak akan putus gitu, karena dia dekat sama inti ya. Kan tadi seperti ini ceritanya. Nah, ketika elektronnya ini dekat sama inti, otomatis dia itu lebih kuat, Dek. Ikatannya lebih kuat, namun karena dia itu elektron valensinya kecil, jadi dia melompat gitu, Dek. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Nah, ketika dipukul, dipres gini si ikatan-ikatan tadi itu, alhasil dia itu akan elektronnya itu akan membentuk awan-awan elektron, Dek. Jadi ini misal ion-ion positif tadi yang jejer-jejer tadi ya. Nah, ternyata si elektron valensinya ini akan membentuk awan-awan gini. Pokoknya dia menyelubungi si ion positifnya ini. Jadi akhirnya apa? Akhirnya si logam ini bisa ditempa dengan gampang. Jadi paham nggak sih, Dek? Ya kayak gitulah pokoknya, jadi lebih gampang gitu loh, karena dia kan menggok-menggok ke sini gitu, tapi dia sebetulnya kuat gitu.
ya. Paham ya intinya ya. Ya intinya kita bisa ambil kesimpulan kalau misalkan ciri dari ikatan logam itu ada berupa zat padat pada suhu kamar, ya kan. Kalau misalkan dia dalam suhu 1000 derajat, otomatis ya dia bakal leleh gitu. Terus dia bisa ditempa, dibengkokkan dan juga direntangkan menjadi kawat. Nah, ini makanya dia bisa direntangkan panjang, bisa dipipihkan, tapi ikatannya tetap seperti itu, nggak putus-putus. Terus juga si logam ini bisa menjadi penghantar panas yang baik. Jelas ya, kalau misalkan kalian pegang sendok, kalian mau buat teh manis panas, nah pasti sendoknya akan terasa panas karena ya dia adalah penghantar panas yang baik. Gitu ya, ini untuk ikatan logam. Oh, ternyata sudah selesai. Oke, untuk perbedaan dari senyawa ion, senyawa kovalen, dan juga sedikit materi tentang ikatan logam, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya sudah menonton video saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.